Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis, yang paling cantik, yang paling ganteng. Saya percaya satu minggu ini Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan sehingga hari ini kita ada di tempat ini. Dan mari pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang ke tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjamah setiap kami. Dan biarlah ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh pulang, kami tidak sama lagi. Karena kami percaya ibadah ini boleh mendatangkan keuntungan, boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersama-sama berdiam di hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biar hadirat Tuhan melingkupi setiap kita pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, bawa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
butuh bangkit berdiri, katakan Engkau Allah yang baik Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik. Ya Allah baik, Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku, Allah baik. Ya Allah baik selamanya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan ya Allah baik. Ya Allah baik, Allah baik. Ya bagiku. Berikan kemuliaan bagi Allah, ketibur sorak-sorai. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan akan selalu baik bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang pagi hari ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan, membawa sukacita, membawa kesukaan bagi Dia. Haleluya. Boleh sama-sama saya katakan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia menggirangkan hati setiap kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Boleh semua tangannya di atas katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku.
siap memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya, ajaib kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin.
Mari kita akan kembali menyiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Engkau, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memulihkan kehidupan setiap kami. Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu Bapak Yudi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu boleh kami dengar dan boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena kami percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Tuhan yang pasti menggenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar,
Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Oh hari riang dan perhentian. Oh hari perhentian, hari sukacita, cemas dan sedih hilang, terindah dan senang. Seluruh umat bersyukur padamu yang agung, bernyanyi kudus-kudus pada Allah Tritunggal. Mana surgawi turun padamu yang letih, sangkakala berbunyi pada umat kudus. Dengan terang dan budi Injilmu bersinar, air hidup mengalir menyegarkan jiwa. Kasih karunia baru penuhi hari ini, di hari istirahat yang kekal abadi. Haleluya. Pujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, umat menaikkan pujian pada Allah Tritunggal. Mari jemaat Tuhan, kita akan bertanggapan nomor 19, Mazmur 84. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup,
Allah Bapa yang bekerja sampai hari ini, kami bersyukur karena hari Tuhan diberikan bagi kami. Sabat adalah hari yang memberikan sukacita bagi kami. Sabat merupakan suatu hari yang membimbing kami, melatih kami untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur sepanjang minggu telah Engkau bimbing kami semua. Engkau menyertai langkah kaki kami ketika kami menjalani dan menghadapi kehidupan di dunia ini. Ada banyak hal yang kami hadapi, bahkan tidak sedikit hal yang menggoyahkan iman kami. Bapa, tolong Engkau yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan dari kami semua, baik itu lewat perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tolong ya Bapa, Engkau yang memberikan pengampunan-Mu kepada kami. Kami mohonkan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kami, sehingga benar-benar kemanapun kami pergi, kami menampakkan terang Kristus kepada orang-orang sekitar kami. Bapa, bantu kami semua sebagai anak-Mu, kami bisa menjalankan kehidupan sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa negara Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai pemerintahan dari pusat sampai daerah. Engkau yang membimbing sehingga takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami. Bapa, tolong Engkau yang memberkati, biar lihat bangsa ini, firman-Mu ya Pak makin tersebar, Injil Tuhan tersebar sampai ke pelosok Indonesia, bahkan ke pelosok dunia. Pada akhirnya firman-Mu bisa digenapi, setiap kehendak Bapa digenapi lewat kehidupan bangsa kami. Bapa, tolong Engkau sertai setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Tolong ya Bapa, pekerjaan kasih karunia yang telah Engkau titipkan atas gereja Bukit Sion ini terus bisa dijalankan, sehingga pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh, baik di dalam pribadi, keluarga, gereja maupun kota kami. Tolong ya Bapak, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapak, kami bisa menjadi satu hati untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, kami berdoa sertailah setiap jemaat Tuhan, baik itu dewasa, lansia maupun anak-anak sekolah minggu, remaja. Tolong ya Bapak, Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami tahu kepada siapa kami bersyukur, kami tahu kepada siapa kami menyembah, dan kami pun senantiasa taat untuk bersekutu, berkumpul di rumah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak hal yang kami hadapi, kami percaya ketika kami menaikkan di dalam doa, segala hal yang kami alami, pada akhirnya kami akan mengalami jawaban doa. Bapa, terima kasih. Tolong Bapak, Engkau yang memperhatikan ketika jemaat Tuhan menghadapi kesulitan dalam kesehatan, biarlah Engkau dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuat kuasa yang melawat, menjamah dan memberikan kesehatan dan pemulihan. Bapa, ketika jemaat Tuhan sedang mengalami permasalahan dan tantangan di dalam ekonomi, penghidupan keluarga, tolong Engkau yang akan dekat dan membukakan jalan, sehingga Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Bapa, tolong Engkau yang melawat ketika masa depan anak-anak kami, pekerjaan mereka, sekolah mereka, bahkan pertumbuhan iman mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai sehingga mereka pun dikuatkan iman mereka. Roh Kudus yang akan memimpin sehingga mereka pun bisa rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin membaca firman, berdoa, mempelajari firman hidup-Mu. Pada akhirnya ya Bapa, pengenalan akan Tuhan, warisan iman tidak terputus. Bapa, siapakah yang bisa mengubah dan memulihkan kehidupan kami? Hanya Engkau saja. Karena itu kami memohonkan belas kasih Tuhan, Engkau curahkan kepada setiap jemaat yang hadir menyembah hari ini. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berhalangan hadir, lawatlah mereka, bukakanlah jalan sehingga kesempatan selanjutnya bisa beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Firman akan disampaikan, Bapak tolong Engkau yang akan melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu ya Bapak beroleh tempat di hati kami. Firman-Mu kami pahami, terlebih kami bisa lakukan. Bantu kami ya Bapak, supaya kami makin dekat dan lebih dekat
kepada pengenalan kami di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memohonkan Engkau yang akan mencurahkan berkat kepada setiap jemaat Tuhan yang melayani dimanapun mereka melayani di dalam ibadah ini, di dalam gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya untuk kemuliaan-Mu saja ibadah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, firman hidup diambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-7. Efesus 3 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan Efesus 3 ayatnya yang ke-7. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kekuatan kesehatan dari Allah Bapa terus menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Amin. Sepanjang minggu yang telah berlalu ada banyak hal yang kita hadapi, ya. Naik turunnya, bagaimanapun itu kita merindukan hari Tuhan. Ya, seperti dalam bagian bertanggapan tadi, dikatakan 1000 hari, lebih baik berapa hari? 1 hari. Di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi daripada 1000 hari, kalau 1000 hari berarti berapa tahun ya? 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih. Jadi bagaimana? Daripada 3 tahun di rumah, 1 hari di gereja? Amin. Tapi tetap harus pulang kan? Ya, biarlah kerinduan kita kepada Tuhan, terlebih kerinduan kita kepada Yesus Kristus kita, itu senantiasa bertumbuh. Baik, hari ini saya hendak berbagi kasih karunia firman Tuhan dengan tema sikap seorang pelayan. Sikap seorang pelayan. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada banyak nama. Ya, ada banyak nama. Kalau founder gereja Bukit Sion, Pak Pendeta Abraham Park, itu dia menuliskan buku seri sejarah perebusan, itu ada 12 seri. Dan salah satu keunikan dari buku-buku sejarah perebusannya adalah ada begitu banyak nama yang ditemukan. Ya, ada begitu banyak nama yang ditemukan dan setiap nama itu memberikan suatu makna yang sangat baik, gitu ya. Di dalam silsilah Yesus Kristus ada muncul satu nama, yaitu namanya Matan. Ya, Matan. Matan di dalam bahasa Indonesianya berarti pemberian atau korban persembahan. Korban persembahan. Dan di dalam buku Pendeta Abraham Park itu, di dalam buku yang kelima khususnya, diberikan suatu pesan, ya, suatu pesan yang menyadarkan kita sebagai orang kudus bahwa kita pun harus menyadari pesan Tuhan lewat nama Matan ini. Apa saja? Ada 5 hal kalau kita lihat. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang membuat kita lahir di bumi. Kemudian kita pun bisa makan, bisa minum dengan makanan dan minuman yang diberkati Tuhan. Betul ya? Kita pun diberikan harta kekayaan, kita memiliki hal-hal yang kita miliki hari ini dan kita bisa menikmatinya. Kemudian yang keempat, kita dapat percaya kepada Allah, kita memperoleh keselamatan lewat kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir ada pesan di situ, kita bisa menjadi pelayan Injil dan berjeripaya untuk kehendak Tuhan. Maka kalau kita lihat lewat arti nama Matan ini, pemberian, kita semua telah diberikan hadiah dari Tuhan. Hadiah apa itu? Keselamatan. Keselamatan adalah hadiah. Tetapi setelah kita menerima hadiah itu, kalau kita menerima suatu hadiah, biasanya kita bilang apa? Terima kasih, gitu kan? Terima kasih. Nah, bagaimana kita bilang terima kasih kepada Tuhan? Ya, terima kasih Tuhan memang ya, bersyukur Tuhan.
Tetapi lebih dari itu kita pun bisa menjadi pelayan Injil. Pelayan Injil. Makanya Efesus 3 ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Maka kita bisa hadir hari ini, itu pun pemberian kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu, saya datang ke gereja gara-gara makanan Bapak. Ya, saya datang ke gereja itu gara-gara makanan. Kalau saya ingat lagi tahun 2000 tahun 2000 ya, 24 tahun yang lalu. Saya masih mahasiswa. Saya datang ke gereja gara-gara makanan, enggak ada alasan yang lain. Cuma itu alasan saya. Maklum, perantau dari Manado ke Jakarta gitu ya. Apalagi kalau udah akhir bulan sudah habis uangnya. Daripada makan Indomie setiap hari, lebih baik pergi ke gereja. Kebetulan ada makan gratis. Itu saya. Ya. Tetapi lewat kasih karunia Tuhan, ternyata dimulai dengan makanan berakhir menjadi pendeta. Ya. Seperti itu. Itu kasih karunia Tuhan. Bayangkan. Maka bagaimana iman kita hari ini? Kita harus bersyukur. Amin. Amin. Bahwa ada pemulihan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau apakah kita pernah merasakan atau pernah mengalami kehidupan yang ya hari ini sama, kemarin sama, besok kayaknya sama. Dan setelah 1 tahun sama terus. Tetapi di dalam Yesus Kristus lewat kasih karunia Tuhan, hidup kita bisa berubah. Amin. Amin. Itu sebabnya perlu komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan, curahkanlah kasih karuniamu sehingga itu tergerak hati saya dan saya ikut Tuhan. Karena jika Tuhan tidak gerakkan hati saya, nggak mungkin saya ada hari ini. Betul? Ya. Makanya bagaimana kita bisa bersyukur? Berapa banyak orang bisa bersyukur? Ada hari Tuhan. Betul ya? Ada hari Tuhan. Hari Tuhan ada untuk kita. Supaya kita diselamatkan, supaya kita diberkati. Nah, jadi sikap apa yang dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan? Setiap kita dituntut untuk menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu pernah dilayani? Kalau kita pergi ke satu tempat makan, kemudian ada yang bawa sesuatu gitu kan, ada yang bereskan, dia artinya kita dilayani. Apa kita pernah melayani? Pernah juga ya, ada pengalaman. Nah, sikap dari pelayan itu harus seperti apa? Nah, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, kita baca 2, 3. Haruslah menjadi pelayan yang bagaikan korban sajian. Nah, korban sajian. Di dalam Alkitab, orang yang percaya Yesus disebut sebagai apa? Orang percaya, betul kan? Orang percaya. Kemudian ada lagi sebutan yang lain, orang benar. Ada lagi, orang Apakah kita semua orang kudus? Enggak, amin? Amin? Coba cek KTP-nya. Orang Malang kita semua. Orang kudus ya. Orang kudus itu merupakan sebutan yang luar biasa bagi orang yang percaya Yesus. Itu sebabnya bagi orang kudus dipercayakan tugas pendamaian. Tugas apa? Pendamaian. Itu ada bagi kita semua. Dan di perjanjian lama kalau kita lihat untuk pendamaian, itu ada namanya korban pendamaian, ya, korban pendamaian. Di perjanjian lama itu hukum Taurat ada 5 jenis korban persembahan. Ada korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penebusan, dan korban penghapus dosa. Nah, dari antaranya ini ada namanya korban sajian. Korban sajian ini apa? Ya, di dalam bahasa Ibraninya adalah minna. Ya, minna. Ini menunjuk kepada tepung yang halus. Tepung yang halus, tepung yang terbaik.
Sini ada yang pernah bikin roti? Tepungnya apakah langsung diambil terus langsung dicampur dengan air, minyak dan lain-lain? Harus diapain? Diayak dulu kan? Diayak dulu. Nah seperti itu, mina menunjuk kepada tepung yang halus. Inilah yang dijadikan persembahan. Kalau kita lihat sebelum dia menjadi hasil akhirnya itu tepung yang sangat halus. Itu dimulai dari apa? Dari biji yang keras kan? Biji gandum. Kalau beras juga ada gitu ya. Nah, seperti ini. Ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Kalau kita lihat biji gandum bahkan tepung beras yang di toko di warung-warung itu ada prosesnya kan? Diapain dulu? Digiling. Digiling. Dari sudut pandang sejarah perebusan ini mengajarkan kita apa? Ini mengajarkan kita bahwa bagi kita hari ini perlu namanya pertobatan. Perlu apa? Pertobatan. Hati yang tidak kunjung bertobat pada akhirnya itu tidak dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh siapa? Setan. Makanya kenapa pertobatan itu sangat-sangat penting. Tanpa pertobatan, setan akan masuk. Ya, setan akan masuk. Makanya kita harus mematahkan sifat dosa di masa lalu. Siapa di sini yang keras kepala? Saya saja. Saya dan saudari Cherry di belakang. Ya, jangan keras kepala seperti kami. Ya. Keras kepala. Keras kepala, prasangka buruk, ya. Kita harus singkirkan semuanya. Singkirkan semuanya. Harus digiling semuanya. Dan sifat manusia lama itu hanya bisa digiling dan menjadi tepung yang halus lewat proses pertobatan. Ya, pertobatan. Loh, saya nggak bikin salah kok. Ya, saya nggak bikin salah. Makanya jangan sampai kita berakhir seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bilang apa? Saya nggak pernah bunuh orang. Berarti saya nggak ada dosa. Yesus bilang apa? Di hatimu jika ada benci itu sudah membunuh. Jika sudah ada marah maka itu sudah membunuh. Sekarang sini siapa yang nggak pernah marah? Siapa yang nggak pernah benci? Berarti kita semua pembunuh. Ya Yesus bilang seperti itu. Bahkan ada apa? Orang-orang pemimpin agama mereka bilang, oh saya tidak pernah berzina. Yesus bilang apa? Barang siapa sudah melirik seorang perempuan, ya dari konteks kalau zaman sekarang, lawan jenis dan menginginkannya, dia sudah apa? Berzina dalam hatinya. Betul ya? Apakah ada ibu-ibu yang ketika ya, bapaknya ada yang lewat gitu kan, bapaknya lihat, terus ibunya bilang, cantik ya. Ada yang seperti itu? Ada. Disusul dengan apa? Cubitan. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar harus memperbaiki hati kita. Hati kita. Korban sajian ini, minha artinya hadiah, pemberian. Ya, maka kita semua, mari kita semua menjadi minha, korban sajian. Untuk melayani Tuhan, kita harus memiliki pertobatan. Amin? Amin. Apakah pertobatan cuma satu kali untuk selama-lamanya? Tidak, ya harus secara terus-menerus. Baik, yang kedua kita baca. Untuk menjadi pelayan itu bagaimana? 2, 3. Haruslah menjadi pelayan yang bagaikan embun fajar. Bagaikan embun fajar katanya. Hosea 14 ayat 5 sampai 6. Allah mewahyukan dirinya sebagai embun. Ya, sebagai embun. Oleh atau lewat embun itu Israel itu akan dipulihkan. Jadi Allah ya,
Dikatakan aku akan seperti embun bagi Israel. Dan lewat embun ini Israel itu akan dipulihkan. Ulangan 32 ayatnya yang kedua dikatakan apa? Embun. Embun, hujan, hal-hal yang membasahi tanaman. Hal-hal yang membasahi tumbuh-tumbuhan diibaratkan sebagai pengajaran dari Tuhan. Pengajaran Allah. Ya. Maka penuaian kebun kita bisa berhasil itu harus ada apa? Harus ada hujan. Untuk bisa matang harus ada hujan. Ya. Sangat memerlukan hal itu. Matahari, cahaya yang baik perlu ada, embun yang berlimpah juga perlu ada. Di Israel, Bapak Ibu, di sana itu sangat sulit untuk bertumbuh, sangat sulit mendapatkan air. Ya, sangat sulit mendapatkan air di sana. Coba lihat foto-foto, gambar-gambar kalau ada orang yang pergi ke sana. Yang kebanyakan kita lihat itu warna apa? Warna hijau atau warna coklat? Coklat. Kenapa? Batu-batu, pasir-pasir, iya kan? Sangat sedikit yang warnanya hijau. Gara-gara apa? Gara-gara itu sana sangat minim untuk hujan. Sangat-sangat kurang untuk hujan. Curah hujan itu jarang sekali di sana. Tetapi mereka tetap diberkati. Tanaman yang ditanam tidak pernah kering, melainkan bertumbuh dan berbuah. Gara-gara apa? Gara-gara embun. Karena ada embun. Dan embun itu datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Untuk kita bisa hidup, kita perlu embun ini. Kita perlu pengajaran dari Tuhan. Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yang pertama kita lihat, siapa ini? Siapakah orang-orang yang merelakan diri ini maju? Siapakah orang yang berhiaskan kekudusan? Siapakah mereka yang seperti embun ini? Mereka adalah imam-imam rohania. Imam-imam rohania. Imam menunjuk kepada pengantara. Mak comblang. Ada yang pernah dijodohin di sini? Saya pernah dijodohin. Ya, nggak jadi, tetapi setelah tertunda sekian tahun jadi. Jadi perantara, imam bagi Allah dan bagi manusia. Jadi Tuhan, bangsa Tuhan itu, umat Tuhan merendahkan diri, maju dengan berhiaskan pakaian kudus. Artinya apa? Kita harus cemerlang, kita harus cerah. Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang terus bilang, wah cerah sekali mukanya hari ini. Betul ya? Enak ya dengarnya. Kalau ada yang bilang ketemu kita, wah cerah sekali hari ini. Gitu ya. Lebih baik itu atau gelap sekali ya mukanya. Loh saya sudah pakai lotion. Sangat perlu untuk kita menjadi cerah. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa imam-imam rohania ini menunjuk kepada umat Tuhan. Imamat rajani, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Di Yesaya 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam. Situ, imam-imam. Pada akhirnya, Yesus Kristus merupakan pemimpin. Dia adalah pengantara umat manusia. Mazmur 110 ayat 4 dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek katanya. Ya. Jadi kita harus menjadi pelayan yang bagaikan embun fajar. Nah, berikutnya dikatakan mereka orang-orang yang mengabdikan diri dengan sukarela. Mengabdikan diri dengan sukarela. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada anak-anak, berapa banyak di antara kita yang mau sekolahkan anak-anak kita teologi? Enggak ada yang mau. Pendeta nanti makan apa gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya di dalam Alkitab,
mereka dengan rela hati mengabdi kepada Tuhan. Ya. Hari ini kita datang ke gereja pun harus dengan kerelaan hati kita. Amin. Amin. Katanya apa ya? Jangan tunggu Tuhan pukul baru datang gitu. Ya. Banyak yang bilang seperti itu, tapi itu kayak ancaman gitu kan. Oh, saya datang gara-gara takut. Takut dipukul Tuhan. Jangan seperti itu. Bayangkan kalau misalnya anak-anak kita lakukan segala yang kita suruhkan gara-gara takut dipukul. Gara-gara takut, penuh dengan ketakutan. Lebih baik itu atau anak yang melakukan apa yang kita suruhkan karena mengasihi kita. Lebih enak yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Sama seperti itu ketika kita datang ibadah, ketika kita melayani kehendak Tuhan, ketika kita berbuat baik, ketika kita berdoa, ketika kita mengajak orang-orang sekeliling kita untuk datang beribadah. Lakukan itu dengan ketulusan hati kita. Amin. Amin. Tuhan akan berkenan. Ya, jadi mengabdikan diri dengan sukarela. 2 Tawarik 17 ayat 6 dikatakan bahwa ia menyerahkan dirinya dengan gembira untuk Tuhan. Jadi ada banyak umat Tuhan yang datang dan menyerahkan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, tanpa terpaksa. Luar biasa. Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kita sekarang ini sementara beribadah. Amin. Benar ya? Ya ini kan ibadah, sekarang sementara ibadah. Tetapi apakah ibadah kita diterima oleh Tuhan? Berkenan atau tidak? Ditentukan. Lewat apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Di sini mempersembahkan di sini menunjuk kepada mengorbankan diri. Sekarang di Perjanjian Lama ketika bawa persembahan di hadapan Tuhan, korban persembahan itu diapain? Disembeli. Betul kan? Mati atau hidup? Bawahnya hidup kan? Habis itu dibunuh, dipotong, baru dibakar. Berarti itu sudah mati belum? Sudah mati. Nah sekarang kita, ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan jika kita yang hidup ini datang kemudian apa? Mati, betul? Mati apa? Mati kedagingan kita. Sifat-sifat lama. Betul ya? Rasa gak enak kan? Saya biasa lakukan seperti apa saya dulu. Tetapi sekarang tidak lakukan. Makanya meskipun kita tidak mampu. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, maka Yesus akan mampukan kita. Amin. Amin. Itu sebabnya tidak ada pembedaan. Siapapun bisa datang ke hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu luar biasa Tuhan kita. Tuhan buka tangannya lebar-lebar untuk kita datang ke hadapannya. Ya. Akan kita harus datang dengan bertobat. Hati yang sukarela, hati yang dengan sendirinya. Pada akhirnya kita akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana bisa jalan sama-sama kalau dipaksa? Betul ya? Ya. Makanya saya harap kita semua jemaat Tuhan bisa dengan sukarela, ya, dengan sukacita, mari kita ikut Tuhan. Amin. Ikut Tuhan sampai akhir. Jangan cuma ikut-ikutan, tetapi ikut Tuhan. Ikut dengan mengenal siapa Tuhan itu. Ayo datang, ayo datang, ayo datang, ayo datang. Nah, ada apa ini? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu ada apa ini. Apakah seperti itu? Nggak boleh seperti itu. Saya datang karena saya tahu tujuan saya adalah ikut Tuhan, ikut firman-Nya, ya, ikut firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir,
Bagaimana menjadi pelayan yang sejati? Kita baca 2, 3. Haruslah menjadi pelayan yang bagaikan penuai. Yang bagaikan penuai. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan gereja. Telah menjadi pelayan gereja. Kolose, kita lihat Kolose 1 ayatnya yang ke-25. Kita baca 2, 3. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Seperti ini. Pada akhirnya firman itu diteruskan. Kita harus menjadi pelayan yang baik dari Kristus Yesus. 1 Timotius 4 ayat 6 dikatakan apa? Dan dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Maka kita yang telah ikut Yesus sampai hari ini, kita harus menjadi pelayan Injil. Ya, kita harus apa? Menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Yang apa? Yang baik. Jangan yang enggak baik. Karena ada banyak yang enggak baik. Tolong doakan supaya saya pun bisa jadi yang baik. Amin. Ya, jangan cuma saya yang doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus doakan saya juga. Ya, maka ini menjadi satu kesatuan. Nggak berhenti di situ. Dikatakan apa? Terdidik dalam soal pokok iman. Artinya apa? Jangan sampai kita digoyahkan iman kita. Untuk tidak digoyahkan, diperlukan apa? Fondasi yang kuat. Amin. Bagaimana caranya supaya fondasinya kuat? Firman-Nya harus kuat. Ya, firman-Nya harus kuat. Makanya untuk bisa kuat dan teguh harus dimulai dari awal. Makanya kita ya sekolah minggunya kita mulai, gitu ya. Remaja juga mulai. Nanti pemuda juga bisa berkumpul ya. Ya, kita doakan supaya semua itu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang bilang begini. Saya pernah bertemu dengan orang dan mereka bilangnya seperti ini. Ya, coba lihat orang itu. Dari kecil belum bisa ngomong, udah dibawa orang tuanya ke sekolah minggu. Sekarang nyebrang tuh. Mana mereka sekarang? Ya. Jadi apa? Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, ya kan? Wah, rajin sekali, wah luar biasa. Tapi setelah menikah, udah nggak ada lagi di gereja. Pindah ke sana, sudah pakai ini. Bagaimana kita menghadapi dengan perkataan-perkataan seperti ini? Kita bilang apa? Karena itu salah, betul? Karena pemahamannya tentang Tuhan rendah, fondasinya tidak kuat. Ya memang ada faktor-faktor yang lain juga. Entah itu ekonomi, cinta, apalagi. Banyak hal yang lain kan? Banyak. Tetapi ketika fondasi iman kita itu kuat, kita hidup untuk Kristus Yesus, kita mati pun untuk Yesus. Bapak Ibu, jika kita tidak menguatkan fondasi iman kita hari ini, ketika angin besar akan datang dan kitab Wahyu bilang itu pasti akan datang, kita akan hanyut. Akan hanyut. Jadi mari kita senantiasa bersekutu, saling mendoakan, ya, menguatkan iman kita, saling melayani satu sama yang lainnya. Amin. Amin. Jadi pada akhirnya para pelayan terlebih dahulu diri sendiri harus sehat. Makannya harus sehat. Apanya harus sehat? Makannya harus sehat. Ya, kalau makanan itu sudah tahu gitu ya, yang kita tahu sehat sudah tahu. Tetapi secara rohani, pelayan-pelayan Tuhan, makanannya itu harus firman Tuhan. Harus makan firman Tuhan. Ya. Lewat firman Allah. Yeremia 15 ayat 16 kita baca. 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu
telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saya teringat pendeta senior kita, pendeta Abraham Park. Dia selalu bilang begini, ya saya suka sekali makan firman. Makan firman? Maksudnya makan firman bagaimana gitu kan? Dia kasih ayat ini. Kata menikmatinya di situ dalam bahasa Ibraninya itu adalah makan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya. Jadi hari ini apa yang sedang kita makan? Amin, firman Tuhan. Ya, hari Senin sampai Sabtu apa yang kita makan? Betul, nasi. Ya, jangan lupa pakai sambal ya. Tapi pernah dengar satu hal? Pernah omongan yang seperti ini? Sudah kemakan omongan dia. Berarti apa? Jika kita tidak berjaga-jaga, omongan yang tidak baik, omongan yang tidak benar, kita percaya. Ya, makanya daripada omongan-omongan itu, kita lebih banyak makan apa? Makan firman. Amin. Amin. Yohanes 4 ayat 35, Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi Bapak Ibu, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Sudah pernah menuai Bapak Ibu? Belum? Mau menuai bersama-sama? Mau? Baru setiap minggu kita akan ketemu. Saya adakan program untuk menjadi pelayan penginjilan, semua hadir gitu ya. Hari Rabu kita doa jam 6, hari Rabu jam 6.30 ya. Hari Kamis belajar, Kamis jam 10 pagi. Ya, hari Sabtu biar ya pelayan tim pujian aja yang latihan. Gitu ya. Hari Minggu kita setelah makan siang pun bisa mempersiapkan diri kita. Siap jadi penuai? Makin sedikit, amin ya. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa menjadi pelayan Injil. Bapak Ibu, berkat terbesar yang kita bawa untuk orang lain, itu apa sih? Apakah bawa satu karung beras? Apakah minyak 2 liter? Apakah rumah? Berkat terbesar yang kita bisa berikan bagi orang yang lain, itu adalah keselamatan. Lewat kita, bukan kita yang selamatin mereka, bukan. Tetapi kita membawa kabar keselamatan. Membawa Yesus kepada orang banyak. Dan itu dimulai lewat keluarga kita. Lewat orang yang dekat di kita. Tapi gak bisa ngomong gimana, ya kan? Berdoa untuk mereka. Berdoa. Berdoa untuk anak-anak Bapak Ibu. Berdoa untuk cucu, cicit kalau sudah ada. Berdoa untuk kakak beradik. Berdoa untuk bekerja untuk siapapun yang kita lihat. Ya. Pada akhirnya penuaian akan terjadi. Penuaian akan terjadi. Ya. Makanya kita perlu apa? Untuk menuai diperlukan apa? Sabit. Kan saya sudah tanya, mau jadi penuai? Amin gitu kan. Perlu alatnya kan? Perlu alat untuk menuai. Perlu sabitnya kan? Jadi sabitnya apa? Firman. Tanpa firman kita mau menuai apa? Betul ya? Harus ada firman dalam kita. Tidak harus harus hafal ini, wah bisa mengajar seperti ini bicaranya, wah enggak. Ya, dengan doa, dengan tekad komitmen, doakan dan ajak, mau enggak belajar. Seperti itu. Ya. Bawa mereka ke hadapan firman. Pada akhirnya itu adalah suatu penuaian. Kesimpulannya kita baca beberapa ayat ini dan selesai. Roma 12 ayat 11. Kita baca. Roma 12 ayat 11. Kita baca 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amsal 24 ayat 30. Kita baca. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ayat 31 bilang apa? Sampai 32. Coba berikutnya.
Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Ayat 32, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Jadi, penulis Amsal, dia lewat suatu ladang. Ini ladangnya yang pemiliknya itu adalah pemalas katanya. Ya, pemalas. Ini tidak berakal budi. Apa yang terjadi? Oh, ternyata penuh dengan duri semuanya. Penuh dengan duri. Gitu ya. Tidak ada yang melindunginya. Sudah roboh semuanya. Ketika memperhatikan itu, ketika melihat itu, dia katakan apa? Dia menarik suatu pelajaran. Suatu pelajaran. Hari ini kalau kita lihat, pemalas, orang yang tidak berakal budi, mereka ladangnya hanya ada duri. Berarti yang mereka tabur apa? Apakah duri itu perlu ditabur? Tidak perlu. Iya kan? Itu adalah orang yang hanya biarkan saja hati dia begitu. Hanya membiarkan imannya. Ya, mau apa kek, mau ini, mau itu, enggak peduli. Yang penting apa yang saya mau. Pada akhirnya dia tidak pernah memperhatikan hatinya. Ketika waktu berlalu, hanya ada apa di situ? Duri. Makanya dari hati yang berduri itu, yang keluar perkataan-perkataannya pun nusuk orang. Betul ya? Makanya hari ini kita perlu menjadi umat Tuhan yang memperhatikan ladang hati kita. Amin. Saya percaya hari ini ladang hati kita ditabur. Kita tabur dengan benih firman. Pada akhirnya kita akan bertumbuh, berbuah, kita akan panen, dan kita pun akan menjalankan penuaian di orang-orang di sekitar kita. Ya. Kita baca ayat yang terakhir, Amsal 25 ayat 13. Kita baca, 2, 3. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Bapak Ibu, kita semua adalah pelayan Injil. Kita semua lewat salib Kristus. Kita adalah pelayan Kristus Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita menyegarkan hati Yesus? Saya berdoa dan memberkati, kiranya kita menjalankan 1 minggu ke depan, bahkan kehidupan kita yang senantiasa menyegarkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu hidup dan bekerja. Ketika hari ini kami diberikan nasihat lewat firman Tuhan, ajarkan kami untuk melihat, memperhatikan, dan menarik pelajaran. Pada akhirnya kami pun bisa tahu bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, jika firman ada dalam kami, firman berkata, mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikannya. Hari ini, kiranya firman Tuhan terus ada di dalam hati kami. Roh Kudus tolong, lindungi, dan jaga di dalam hati kami. Sadarkan kami masing-masing. Sehingga ketika kami berdoa, kami ingat kehendak Bapa, kami menjalankannya, dan kami akan mengalami pengalaman doa. Bagaimana doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, dan iman kami diteguhkan, dan segala hal yang kami rancangkan, yang kami inginkan akan terjadi demi kemuliaan Tuhan. Bapa, berkatilah gereja-Mu supaya bisa terus bertahan hidup sampai akhir. Berkatilah gereja-Mu, kami masing-masing, pada akhirnya kami pun merasakan tahun kelimpahan. Biarlah firman, pujian, doa, syukur, penginjilan terus melimpah lewat gereja Tuhan, lewat kami semua. Kami percaya Engkau yang telah memberkati kami, dan Engkau yang terus menjadi pembimbing kami. Dimuliakanlah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mempersiapkan segala persembahan kami. Tolong Engkau yang akan memberkati, menguruskannya, dan kami percaya
Segala hal yang kami berikan dengan kerelaan, dengan kesadaran bahwa hidup kami, segala yang kami miliki berasal dari Tuhan. Dan kami mengembalikan kepadamu, Engkau akan memberkati berkelimpahan. Pakailah persembahan ini ya Bapak untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat hari ini, yang pertama pelajaran Alkitab jam 12.30 siang ini diganti dengan giring-giring emas jam 1 siang setelah makan. Sudah belajar Bapak Ibu? Saya lihat wajah-wajah yang yakin menang gitu loh hari ini. Optimis ya. Yang kedua, Rabu Doa dilaksanakan hari Rabu 3 Juli 2024 jam setengah 7 malam. Saya mengundang kita semua untuk menggunakan waktu ini untuk bersama-sama berdoa sama seperti Yakub berdoa. Lalu berikutnya, kelas sejarah penebusan diadakan hari Kamis jam 10 pagi. Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan judul Apakah Manusia Itu? Lalu yang keempat, pelayanan doa silakan menghubungi Bapak Pendeta Yudi Lengkong yang ada nomor teleponnya. Mungkin bisa ditampilkan nomor teleponnya. Lalu berikutnya Bapak Yudi akan menyampaikan beberapa hal. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya menerima undangan dari GRII Malang, Gereja Reform Injili ya, Gereja Reform Injili Indonesia. Ada ini ya di Jalan Semeru ya. Jadi GRI akan melaksanakan seminar dengan tema warisan iman dan teologi progresif. Nah, ini satu tema yang menarik. Ini akan disampaikan oleh Profesor Yuda Tianto PhD. Ini dosen dari Amerika gitu ya. Pada hari Senin 8 Juli 2024 jam 17, jam 5 sore. Jam 5 sore, kemudian bentar. Oke, ada kontribusi Rp25.000. Tapi
Enggak bawa juga kalau memang itu ya, kalau ingin berikan ya silakan gitu ya. Tapi kalau mau datang langsung boleh juga. Katanya begitu, gitu ya. Ya, itu jika Bapak Ibu ingin datang hadir silakan, gitu ya. Nanti saya juga ingin lewat saya di Malang ini saya ingin kenalan dengan semua pendeta dari semua gereja. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenalan pendeta, kenalin saya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa membangun kota Malang dan sekitarnya, dan Bukit Sion bisa menjalankan bagiannya, ya. Dan berikutnya biasa kita lakukan ulang tahun karena ini minggu terakhir di bulan Juni. Tetapi karena hari ini kita ada acara yang lain, ada giring-giring emas, sehingga kita tunda ke minggu depan, ya. Jadi nggak apa-apa, lilinnya belum dinyalain, jadi masih utuh, gitu ya. Hari minggu depan, jadi yang berulang tahun di bulan Juni, minggu depan mari kita tiup lilin bersama-sama, ya. Kita doa juga bersama-sama. Terakhir, giring-giring emas itu kita akan adakan nanti jam 1 siang. Ya setelah makan siang, karena ruang makan siangnya itu kecil, jadi silakan gunakan di depan atau di mana. Diharapkan jangan dibawa masuk ke dalam sini, karena waktu itu saya bicara dengan pemilik gedung, dia wanti-wanti saya seperti itu. Pak Yudi, Pak Pendeta Yudi, minta tolong ya, gitu. Kalau makan minumnya jangan di dalam ruangan ibadah, di ruang depan saja. Oh ya baik Pak, oke siap. Ya, itu. Kemudian nanti saya ingin sampaikan ketika sambil kita menjaga kebersihannya ya. Nanti ketika mengikuti giring-giring emas ada daftar yang sudah diisi, itu Bapak Ibu tolong paraf di situ supaya tahu berapa banyak pesertanya, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan satu hal lagi, saya tidak menyangka lengkap data yang dimasukkan, ukuran sepatunya, gitu. Ukuran sepatunya sampai ada yang tulis 37 sampai 39. Banyak sekali. Saya nggak tahu maksudnya di sebelah kiri 37, di tengah-tengah 8. Tapi yang ingin sampaikan begini, ini karena ini dari kita cari sponsor dari Bandung, ini dalam bentuk door prize, gitu ya, dalam bentuk door prize. Saya mohon maaf, saya nggak sampaikan lebih awal gitu ya, tetapi ini merupakan door prize dan ini kita akan undi setelah dapat pemenang 1, 2, 3 giring-giring emas, ya. Jadi itu penyampaian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Puji Allah sumber berkah, puji Dia
Bapa, berkatilah jemaat kudus yang ingat bahwa segala kepunyaan mereka adalah pemberian-Mu, yang hendak bersyukur dengan ketulusan hati. Curahkanlah jemaat kudus dengan berkat surgawi dan berkat yang bergemuk di bumi. Jadikan persembahan ini dipakai dengan baik untuk perluasan kerajaan sorga. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih yang penuh dari Allah Bapa, dan tuntunan, persekutuan, pengaruh, pekerjaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini, yang hendak menjadi korban sajian serta penuai sehingga menjadi pelayan sejati untuk Yesus Kristus, menyertai seluruh anggota keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, jemaat di dalam dan di luar negeri, serta gereja Bukit Sion Malang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.